Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Yusuf, kelas AK2 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara semester 5. Oke, baik, sekarang di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya yang pembahasannya tentang tipologi data. Jadi tipologi data ini dibagi menjadi 5 bagian, dan di sini saya akan menjelaskan secara terperinci atau satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang pertama tentang data primer dan data sekunder. Jadi yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara. Contohnya seperti wawancara, observasi, dan lain-lain sebagainya. Dan data sekunder yaitu data yang diambil dengan perantara. Misalnya mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada penjelasan kedua tentang data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Atau dapat juga dijelaskan bahwa data internal ini merupakan data yang dapat digunakan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya data internal tersebut misalnya adalah informasi jumlah pegawai, jumlah modal, jumlah produksi data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Yang kemudian data eksternal yaitu data yang berasal dari luar suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Contohnya informasi tentang daya beli masyarakat, perubahan kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu tentang data berkala atau time series dan data tahunan cross section. Data berkala di sini dijelaskan bahwa data yang dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu, sedangkan data tahunan atau cross section adalah data yang dapat dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. Data ini hanya menggambarkan keadaan pada suatu waktu. Data jenis ini juga pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian atau survei. Kita masuk kepada tahap keempat, di mana data dengan variabel bebas dan data variabel tidak bebas. Data variabel bebas di sini dijelaskan bahwa variabel yang apabila dalam suatu waktu berbeda bersamaan dengan variabel lain. Dan data yang kedua yaitu data variabel tidak bebas, yaitu adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau variabel X. Yang kelima yaitu data berskala. Saya akan memaparkan tentang pengertian daripada data berskala tersebut. Data berskala atau rasio adalah merupakan data kuantitatif yang diperoleh dengan cara pengukuran dengan jarak 2 titik pada skala sudah diketahui. Hasil pengumpulan data dari PEG 890 masing-masing subjek penelitian dapat disusun dalam kategoris masing-masing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tipologi data demi memenuhi tugas saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada sepatah kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.